Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna alladzina yabghaluna bima atahumullahu min fadlihi. Dan janganlah kalian mengira orang-orang yang ingkar terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka min fadlih, dari karunia-Nya, huwa khairul lahum, dia lebih baik dan baik bagi mereka, bal huwa syarrul lahum, maka dia lebih buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma baqilu bihi yaumal qiyamah, akan dikalungkan apa yang mereka pikirkan dengannya pada hari kiamat. Walillahi mirasus samawati wal ardh, dan bagi Allah warisan langit dan bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah terhadap apa yang mereka kerjakan Allah Maha mengetahui. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 180. Bapak Ibu serta anak soleha-soleha yang kami banggakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu mengawali hidup kita di masjid ini. Tentu Bapak Ibu, apapun ibadah yang kita kerjakan benar-benar bernilai takwa di sisi Allah. Itu harapan dan doa kita kepada Allah. Kemudian Bapak Ibu, kita mohon betul kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Bapak Ibu serta anak soleh dan solehah penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami banggakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surat Ali Imran ayat 180. Sebelumnya sudah kita sampaikan ayat 178, ayat 179 dan ayat 177. Di ayat 179 Bapak Ibu sudah disampaikan di mana Allah membiarkan orang-orang yang Allah tidak akan membiarkan orang-orang beriman dalam keadaan susah. Itu hanya sementara sampai nanti Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki kepada orang yang beriman. Itu di 179. Di ayat 178 Allah mengatakan, jangan kamu melihat orang-orang yang ingkar kemudian dia sukses dalam pandangan kamu, hartanya banyak, pengaruhnya besar. Itu sebentar, satu saat nanti dia akan dihinakan. Dan di ayat 180 ini Allah kembali mengingatkan kita, wala yasabanna alladzina yabghaluna bima atahumullah, dan janganlah kalian mengira orang-orang yang pikir terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka min fadlih, dari karunia-Nya, huwa khairul lahum, dia lebih baik bagi mereka. Dari sini Bapak Ibu, Allah katakan, Allah ingatkan kepada kita, orang-orang yang kaya, siapapun dia, rezeki yang ada pada dirinya itu benar-benar Allah yang memberikan kepadanya. Dan Allah ingatkan, ketika Allah sudah memberikan rezeki kepada dia dan Allah tuntut dia untuk membagi rezeki itu, kemudian dia tidak membaginya, jangan kamu kira orang yang tidak berbagi itu menguntungkan mereka. Ini penting Allah sampaikan kepada kita agar kita tersentak dan sadar Bapak Ibu. Ketika Allah berikan rezeki kepada orang lain atau kepada kita, kemudian Allah suruh kita berbagi dan kita tidak mau berbagi, saat itu kalau hitungan matematiknya pasti itu menguntungkan kita. Uang kita ada 1 juta, kemudian disuruh bagi 250.000, kita tidak mau membaginya. Allah mengatakan yang tidak mau membagi itu jangan mereka menyangka itu menguntungkan
mereka. Kalau mati-mati ini pastilah menguntungkan bagi mereka, dia tidak mengeluarkan apa-apa. Tapi Allah ingatkan ini bagi orang-orang yang pikir dan juga bagi kita yang menilai orang-orang yang diberi rezeki oleh Allah. Karena Allah jelas-jelas mengatakan min fadli wa khairul lahum, lebih baik bagi mereka, padahal tidak. Bal huwa syarrul lahum, bahkan dia lebih buruk bagi mereka. Maka hati-hati kita Bapak Ibu. Jangan pernah kita menyangka apapun yang ada di rekening kita itu mutlak usaha kita. Itu boleh dikatakan 100% Allah yang mudahkan. Kan saya yang punya ide untuk buka usaha. Ide itu dari mana datangnya? Ilham itu dari mana datangnya? Allah yang mengilhamkan. Kenapa ada ide kita buka toko di simpang itu? Karena Allah ilhamkan. Bukan kita hebat strategi dagang kita. Kemudian kenapa ramai toko kita? Ya Allah yang gerakkan orang untuk datang ke toko kita. Betul-betul Allah yang gerakkan. Kalau Allah tidak gerakkan, tidak bisa. Datang Allah sudah gerakkan orang ke toko kita. Sampai di toko kita, hati orang untuk belanja, Allah yang menggerakkan hatinya untuk belanja ke toko kita. Maka penting Allah mengatakan berapapun rekening kita itu Allah yang mudahkan kepada kamu, dan Allah perintahkan kamu ketika Allah sudah mudahkan rezeki kamu, kamu harus mudah pula berbagi. Maka jangan ada di antara kita yang berbangga dengan uangnya tapi tidak bermaksimal dalam berbagi Bapak Ibu. Karena semua yang Allah berikan kepada kita, kalau kita tidak mau berbagi, apa kata Allah? Saytawakuna ma bakhilu, akan dikalungkan apa yang mereka pikirkan. Bakhil, orang-orang yang bakhil dan tidak mengeluarkan uangnya untuk kepentingan banyak, maka nanti uang itu akan menjelma dengan bentuk sesuatu, dan Allah akan kalungkan uang itu dalam bentuk yang kita tidak tahu ke leher mereka. Yaumul kiamah, pada hari kiamat. Maka Bapak Ibu, luar biasa ayat ini mengingatkan dan menyentakkan kita. Jangan sampai rezeki yang Allah berikan kepada kita ketika ada orang datang ke tempat kita. Saat itu uang cash mungkin tidak ada, tapi barang kita ada Bapak Ibu. Di sini kadang-kadang kita teruji datang orang dari kampung, minta rezeki kepada kita. Dia sudah tidak makan berminggu-minggu, atau anaknya hebat cerdas mau masuk ke perguruan tinggi, dia diterima di perguruan tinggi itu karena kecerdasannya. Cuma dia tidak bisa masuk karena uang tidak ada. Datang kepada kita saat bersamaan itu uang kita tidak ada, tapi benda kita bisa kita berikan kepada dia untuk dia jual. Ketika itu tidak kita kerjakan, ini tidak khawatir ayat ini kena sama kita. Kita menyangka ketika kita tidak memberinya itu menguntungkan kita. Tidak, itu yang merugikan kita. Bal huwa syarrul lahum, bahkan dia lebih buruk bagi mereka. Kita mudah mengatakan aduh piti ini doh, memang piti nak doh gini, barang bisa dengan kenyo, apa ini Bapak Ibu. Nanti Allah mengatakan hati-hati kita. Saytawakuna ma baqilu bihi yaumal qiyamah, akan dikalungkan barang yang tidak diberikan kepadanya di hari kiamat. Walillahi mirasa samawati wal ardh, bagi Allah warisan langit dan bumi. Allah yang mewarisi langit dan bumi. Jangan khawatir kita untuk berbagi, Allah pasti mewarisi kita. Karena orang beriman itu Bapak Ibu, orang yang akan masuk surga seluruh langit dan bumi itu adalah orang yang berbagi, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit Bapak Ibu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah terhadap apa yang berkaitan dengan Allah mengetahui. Jadi hati-hati kita Bapak Ibu ya. Ingat lagi apa? Rezeki yang ada dari rekening kita 100% Allah yang mudahkan untuk kita. Maka ketika ada orang datang ke tempat kita, Allah yang gerakkan orang itu untuk datang ke tempat kita, untuk mau kita berbagi. Kalau kita mau berbagi itu lebih baik bagi kita. Kalau kita tidak mau berbagi itu buruk bagi kita. Dan nanti di akhirat akan dikalungkan apa yang tidak kita bagikan itu. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.